Nah ini pokoknya setelah gua depo ya kan, yang dari akun real itu ada $50, gue pindahin ke sini juga, sama gua depo juga lah intinya. Nah jadinya tuh total tuh 20.000 sen tuh artinya $200 lah ya. Ya kurang 30.000 sih sebenarnya waktu itu pengennya ya kan, biar 50.000 itu jangan. Nah gue di sini, nah sebenarnya ini probabilitas tololnya ini harusnya kemarin tuh udah 80 ya. Sebenarnya waktu itu udah bagus banget probabilitasnya, cuma nih di akhir-akhir memang agak-agak kurang ya kelakuannya ya. Ya udah jadinya 56%, tapi profitnya itu yang 182%. Anjir ya kalau 100% kayak gini ngapain gua kerja gitu, apa langsung gue depo gede, mikirnya gitu. Iya. Om Julek aja lebih sibuk dari lu, bisa. Nah itu tuh. Gua Anjir, harusnya ini kan keringet gue ya, keringet gue tuh bisa jadi keringet lagi gitu, paham gak sih? Maksudnya duitnya bisa jadi duit lagi gitu. iya, iya. Kalau misalnya diambil-ambilin terus ya mau gimana gitu ya. Oke guys, jadi kita bakalan review jurnal Mario Lapre. By the way, ini adalah jurnal trading di bulan pertamanya Mario ketika forward ya. Dari forward, edukasi, bandel, akhirnya balik lagi. Jadi ini gua modalnya itu 1000 sen ya kan, total trade-nya itu lumayan banyak 46. Nah, apa namanya, win rate-nya atau probabilitasnya itu 43,5%. Lalu risk per trade-nya itu gua 1% karena dari dulu sukanya gitu. Lot size-nya karena sesuai dengan balance-nya itu 1000 sen, jadinya pakai 0,01. Dari drawdown-nya itu sehari 4% sebenarnya. Kemudian profitnya itu total 1231 pips. Nah itu profitnya bisa dibilang rate-nya itu 123% lah. Enak kalau angkanya bulat-bulat gini kan. Iya betul, emang anak ini suka bulat ya karena badannya bulat. Terus kita itu bukan body shaming ya, lu aja yang makannya banyak anjing. Tapi kan cakep 123 ya kan. Iya cakep dah. Coba dikecilin dikit dah Mar ininya, dikecilin dikit. Lagi Lagi belum di gue masih dah cukup. apa ya? Ya terus gue pengen lihat win and lossnya dulu deh itu. Bisa gua umpetin gak ini? Terus ke bawah. Nih. Nah, Aduh. terus Aduh. terus Eh. dah itu tadi sempat ada lu streak di bulan ini berapa kali Mar? Ini 6 kali. Oke, 6 kali lu streak ya. Nah, pertanyaan gue adalah, kan gue ngeliat juga tuh ya di trading view lu kan kemarin, karena sekarang gue Iya. audit nih, ya kan. Banyak entry konyol di sana, ya kan. Boleh diceritain nggak kenapa bisa konyol? Karena jadi kan gue udah profit 60 pips kan nih tanggal 13 nih kan, dan Ya. 60 pips nih. Nah gue tuh sebenarnya karena suka menarget profit ya, jadi tuh gue kalau biar angkanya bulat tuh gue cuma butuh 40 pips lagi, ceritanya tuh gitu. Terus? Nah, ternyata ini deh gue entry SL, yaudah coba lagi SL. Nah ini zonanya sebenarnya kurang. Ini balance-nya adalah lanjutan daripada balance di bulan Januari. Jadi ada 2000 sen. Ya, 2000 sen, terus total trade-nya itu adalah 30, lalu win-nya di sini 23 dengan loss-nya 7 dan probabilitasnya itu 77% pembulatan. Kemudian risk per trade-nya nggak ada perubahan sama sekali. Jadi risk per trade-nya itu 1%, lot size-nya sesuai dengan balance equity maksudnya jadinya 0,2. ED-nya itu 4%, profit bulannya itu 2.200, 100% ya. Ya 111, pembulatan 111%, total pipsnya itu 1189. Seperti itu, Oke. guys. Bedanya bulan pertama sama bulan ini apa Mar? Lebih jelas untuk ini aja, lebih jelas untuk konfirmasi dan PD-nya. Oh, direction-nya lebih jelas nggak? Wah, direction mah udah enak banget sih. Nah, Direction tuh udah kayak udah tahu gitu loh, tanpa gini sih, lebih ke arah waktu bulan pertama gue ikut more brief, kadang-kadang lu directionnya gini gue ngulang lagi dah tuh kalau bulan pertama. oke. Nah kalau bulan kedua gue udah bikin mappingan, tiba-tiba dibikinin more briefnya ya sama ya, itu Wah. bedanya itu jadinya. Oke, jadi lu lebih terang ya kalau misalnya di direction-nya ya. Ya, ya. Iya, zona aman. Zona alhamdulillah aman. Ya.
Oke teman-teman, jadi kita bakalan review jurnal ketiganya Mario. Kenapa Mario review jurnalnya itu sebelum Lebaran? Karena biar nanti kan di abis Lebaran tuh banyak banget yang review jurnal ya. Jadi biar atu-atu aja lah, biar cepat kelar gitu ya. Apalagi yang ketiga nih Mario. Guys, tepuk tangan buat Mario Lapre guys. Yoi. Lu umur 60 tahun lu ya, gue suruh gitu ntar anjir udah ompong gigi lu anjing. Anjas. Oke, Mar, boleh bacain, Mar. Apa namanya dari pertama kalinya dulu dah, karena ini review jurnal bulan ketiga nih, terakhir nih. Ya. Oke, pertama ini gua sisaan saldo ya waktu itu ya, sisaan saldo itu $10 ya. Ya, $10, terus probabilitasnya itu 43,48%, kemudian total pipsnya 1231 tuh agak tuh sama profitnya itu 123%. Keren banget ya angkanya anjir. Nah, untuk ini kan lu lagi tuh pertama kalinya lu apa namanya minta edukasi ya, Mar ya? Iya, di Desember tanggal 4 Desember gue inget. Iya, Desember lu cukup-cukup. Lu WhatsApp gua apa ya? Lupa gua. Iya, gue WhatsApp lu karena ngeliatin Mang Jajang kan. Ya, liat Mang Jajang sama Gus Sidik ya. Oh, yang acting Mang Jajang biasa. Acting anjir. Tapi by the way itu beneran ya, yang acting itu bercanda baru. Ntar disangkanya ini lagi. Beneran acting anjing. Kocak. Nah, jadi kalau misalnya itu langsung lu gua ajak main biliar kan? Ya, betul. Ya. Nah, terus setelah gitu gue Ya, bilang apa? wah itu pokoknya diomongin. Sebenarnya sih gue bilang gue susah soalnya kalau buat trading, soalnya sibuk banget kerjaan gue, susah lah. Terus ya itu kalimat yang bikin gue semangat cuma satu sih sebenarnya. Om Julek aja lebih sibuk dari lu, bisa. Nah itu tuh. Gue masih nggak terlalu mempercayakan itu karena gue belum tahu kan di mana nih orang bentuk yang bocah kayak yang Om Julek ini, ternyata beneran om. Terus. Udah di situ makanya itu kan baru bulan pertama ya, bulan pertama. Terus gue sempet lah ngobrol sama dia itu, ingat banget gue awal Januari ngobrol sama dia itu sampai jam 4 pagi dan dia lagi di kantor. Gue bilang anjing ini orang. Iya kan, kerja Sibuk keras banget kan. Parah kan, Iya. kalah kan lu, kalah kan. Iya, Nah, ternyata terus berarti gue bener dong omongan gue bener betul, kan. betul. Ya, terus. Makanya gue bilang anjir, ternyata emang dia sibuk, apalagi niat orang Om Julek tuh gue sukanya walaupun dia nggak sempet, setidaknya malam itu dia kayak ngalokasikan waktu untuk masukin jurnal di malam hari. Itu sih, dia pasti oke, aku emang nggak bisa kalau sebelum lagi kerja gini, tapi kalau malam nih entren aku ya aku baru masukin malam walaupun entrennya dikit. Nah kayak gitu tuh. Iya. Itu sih yang gua ini banget, dia tetap ngejurnal di malam hari, pakai waktunya untuk masukin jurnal itu. Besok jam 6:30 pagi udah berangkat kantor lagi. Iya, udah jam 6:30 udah berangkat kantor, belum lagi kalau disuruh-suruh terbang kemana-mana. Kalau nyampe hotel misalkan ke Surabaya, dia di hotel terus langsung meeting lagi. Ntar kalau habis meeting atasannya kampret disuruh meeting lagi. Makanya kan gue bilang, lu ngomong-ngomong sibuk kalah lah. Semua kayaknya di dunia yang paling sibuk kayaknya Om Julek. Kayaknya ya. Iya, jam 11 baru pulang. Pendekar deh. Kalau capean dia nginep di kantor, wah gila udah sih pusing kepala tuh. Iya. Dan yang gua herannya dia kagak ngeluh loh, Mar. Paham maksud gua? Itu dia maksud gua ya, mungkin karena emang udah berdamai dengan kesibukan itu kali ya. Kalau gua mungkin udah terlalu berdamai kan sekarang. Iya, dia udah berdamai kayaknya ya. Iya. Nah, itu bulan kapan tuh, Mar? Lu cerita sama Om Julex? Januari. Oh, Januari. Nah, terus kan habis itu lu akhirnya private nih, ya kan? Sama gua nih. Private sama lu Desember. Iya, Desember nih. Terus lu masih skeptis gitu nggak? Ntar bener nggak sih? Ntar kayak kemarin lagi. Jujur aja pengen tahu gua. Jujur belum jalanin skeptis, tuh. Terus skeptisnya belum, tapi yang pasti adalah gua mengupayakan gimana caranya. Lu bilang kan harus 1.000 sen nih. Iya. Nah, di Desember itu memang gue belum sama sekali menggunakan private dari lo. Iya. Ya kan, cuma hitungannya lu anggap aja itu dari 4 Desember baru sampai Januari itu baru dapat 1.000 sen lah. Gue pakai sen itu Iya. Jadi pokoknya sisa saldo kan yang kayak biasa sisaan kalau kita MC itu kan $4 ya. 500 ini ya 500 sen ya
kalau nggak salah ya? 400 dong. Oh ya, Kan 400 sisa sen ya? 180 malah. Iya, lu kayak membuktikan bener nggak sih nih gitu ya kan? Daripada ntar gue depo Iya. rungkat lagi gitu kan? Iya, Iya. iya. Jadilah tuh 1000 sen kan. Artinya kan sebulan Januari. ya. Iya. Iya enggak, di Desember kan gue Iya. belum menggunakan metode lu tuh. Bisa nggak sih? Wah tuh lama banget. Maksud gue tuh kayak nggak nyaman. SL-nya juga banyak. Itu belum jurnal tuh Oh Desember ya. gue. Iya. Masih gimana caranya sesuai dengan yang lu suruh minimal 1000 sen lah, Mar. Jangan pelit banget lu jadi orang digituin kan. Gue malu Iya. kan. Iya, biar maksud gue Pelit tuh banget. bukannya pelit, lebih manage resikonya enak itu Iya, iya. sebenarnya. Iya, nah itu dari situ pas tuh di akhir di tanggal 25 kan libur tuh. Nah itu Natal. gua dapet di situ barulah jadi 1000 sen. Barulah mulai baca nonton tuh video kan lu ngasih link video kan. Iya, video dulu kan. Nah, pas gua nonton lagi terus gua catetin tuh di buku gua langsung tuh gua catetin semua bukunya semua not-not yang udah lu tulis pokoknya dari awal sampai selesai tuh gua catetin lah yang penting-penting lah. Iya, Gua gua apalin kan tuh intinya semuanya tuh. Barulah di Januari gua coba kayak gitu. Gitu Nah, bisa. akhir bulan hasilnya begini. Akhir bulan apa? Menurut lu gimana? Bulan pertama? Wah, nah ini nih yang bikin gua pede karena kan gini nih, akhir bulan kan gue lihat kan anjing 100% brother gitu kan. Iya. Wah, disitulah langsung gue mikir kan, anjir ya kalau 100% kayak gini ngapain gua kerja gitu, apa langsung gue depo gede, mikirnya gitu. Iya. Terus abis itu lu gua tololin kan. Iya, karena kan gue juga lagi berantem dengan gue kan Iya. waktu itu kan. Berantem mulu lah anjir, parah sampai SP3 gue sekarang kan. Nah, Nah, terus lu bilang kan jangan dulu gitu kan. Yang penting pelan-pelan dulu aja, dibiasakan gimana behavior-nya itu baiklah bahasanya kayak gitu, bagus. iya. Ditambahin Januari ini kan gue masih ada FOMO yang habis dengerin review jurnalnya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadinya 100% menurut gue udah anjir 100%. Ini aja tadinya enggak 123 kan. Tadinya kan cuma 100. Iya. 101 lah, 101. Itu juga kalau nggak salah lu cuma 3 minggu ya? Nggak sampai Dua tanggal, full ya? pokoknya setiap tanggal 20. Gue tanggal 20 Oh tuh iya. 100%. Iya, tanggal 20 Tanggal 20 nggak 100%. tahu kenapa. Iya. Nah, Setiap terus tanggal 24 100. di bulan pertama kendalanya apa tuh, Mar? Sebenarnya sih kendalanya yang paling gue sadarin itu adalah gua itu lebih fokus sama bukan lebih fokus. Intinya gue zonanya udah zona directionnya udah dapet nih. Cuma zonanya nih masih bingung nih antara yang ABC kah atau 1 2 3 4 5 kah, nah kayak gitu. Makanya waktu itu gue pernah bikin ya dia correction gue bikinnya 1 2 3 4 5 lah. Kan kalau wave correction kita pakainya ABCDE ya. Tahu Iya. gitu. Iya, masih kebalik-balik ya, masih adaptasi lah ya. Iya, ya karena itu gue baru dikasih tahu Mamang Jajang, bukan dikasih tahu ya, gue nanya sih. Gue nanya terus kasih tahu Mamang Jajang itu di akhir setelah tanggal 20 Januari itu gue baru kasih tahu lah kalau ini ya dia correction lah. Kalau correction masa bikinnya 1 2 3 4 5 kayak gitu sih. Iya. Ya cuman Untuk zonanya ya, kebalik-balik ya. Iya. bukan fraktal M1-nya ya, ngaco kalau itu. Kayak gitu. Nah, terus lu tadi kan udah bilang tuh, wah, ini beneran 100% nih, ya kan? Nah, lanjutlah bulan kedua. Di sebelum bulan kedua itu lu ada ekspektasi apa, Mar, di situ, Mar? Ekspektasinya adalah tadinya gue ya itu tadi yang waktu itu gue bilang gue pengen langsung WD depo aja lah kali ya. Iya. Bahkan gak jadi. Cuma ekspektasinya gue adalah yaudah kalau misalkan kayak gini awalnya tuh gue mikir udahlah gue nggak perlu depo, tapi kalau dilihat gue selalu 100% kan ya naik terus gitu kan. Iya. Nah, di sini kalau kita lihat nih di bulan kedua masih sama nih, tapi gue udah depo sebenarnya. Tapi deponya di akun real kan, yang gue bilang sama lu. Iya. Karena gue mikirnya yaudah gue taruh dulu aja karena gue masih belum yakin nih. Iya. Masih belum yakin. Padahal dari lu sendiri kan udah gabungin aja biar cepet gitu kan bahasa lu kayak gitu. Cuma Iya. waktu itu gue belum rapih banget lah bahasanya. Nah, bulan kedua bacain dah tuh. Oke, kalau bulan kedua ya ini lanjutan dari dari bulan yang sebelumnya. Nah, kalau ditanya kan bukannya di sini dia 2.200 ya, gitu kan. Iya.
Ini gue pembulatan aja jadinya waktu itu, biar lebih nantang lah. Gue lebih sukanya liatin angka yang bulat-bulat gini kan. Nah ini kebiasaan gue kan pada tahu ya. Jadi kebiasaan gue itu adalah suka ngebulet-buletin, mau balance kayak mau tiap profit kayak, intinya gue pengen banget kebiasaan suka ngebulet-buletin lah bahasanya kayak gitu. Nah ini gue balance-nya 2000 sen, ini sen ya, probabilitasnya 76%, tipsnya malah lebih kecil. Bukan, ini 1.200, ini 1.100, profitnya 110. Nah, di sini apa tuh? Akhir bulannya merasa apa? Nyaman. Kalau ini gue jujur akhir bulan tuh gue nyaman parah. Apalagi ini kan gue di minggu-minggu awal itu yang langsung bener-bener tuh langsung menggila gitu kan. Karena yang gue cuti. Nah ini yang gue ngerasa kalau misalkan, nah ini nggak tahu ya bener apa enggak ya. Gue merasa kalau misalkan gue nggak kerja, kayaknya dapetin kayak begini tuh enak banget gitu sih Iya, sebenarnya. iya, iya. Karena ini gue bisa fokus banget kan, makanya dapetnya bisa menggila-menggila gitu loh. Iya, sama waktu itu gue nggak tahu lu inget apa enggak, di bulan pertama kan lu nggak jarang banget TP di 1272 ya. Iya, iya. Nah di bulan Itu juga kedua ini belum, udah 1272 kan TP-nya. belum, belum, Oh belum. belum. Yang 172 tuh di minggu kedua, yang pas Oh. Mang Jajang tahu. Pokoknya gue di tengah-tengah bulan tuh banyak masukan dari Mang Jajang juga pas lagi kita review jurnal atau lagi kayak ngobrol malam gitu loh. Ini kan belum Iya, ada midnight kan. iya, iya, Nah, ini baru gue mulai banyakan 1272 kayak gitu. iya, Kalau bulan pertama mah enggak kan, karena bulan pertama gue hold aja sampai mampus tuh. iya, 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 Pokoknya karena kan gue mainnya di bulan pertama direction tuh. Nah kalau iya. gue entry di wave 1, kenapa gue harus TP di 1272? Mikirnya gitu. Oh iya, iya, iya. Ya Experience masih kan? dah tuh ya. Ya Iya. logikanya ya udah di wave 1 gue H1 lagi. Udah Iya. di H1, directionnya juga udah dapet BC yang sebelumnya ya di C, artinya kan gue entry di C, ya udah ngapain gue harus apa namanya? Gue harus TP 1272 ya gue tunggu di 5 lah gitu bahasa Iya, iya, kasarnya. iya. Nah, terus akhirnya gimana tuh? Nah, Setelah lu apa namanya ada pro dan ada kontra di otak lu tuh. iya, nah makanya kan yang gue bilang kan, kalau misalkan gue kayak gitu kan bener lah, kita nggak usah pungkirin lah masih ada rasa deg-deg ser gitu kan kalau kita mulai dari apa namanya, dari wave 1 terus sampai pengen TP-nya di wave 5 itu deg-degannya emang kerasa. Mau nggak mau lu harus ngeliatin market mulu gitu kan. Iya, Gue harus iya. liatin market mulu nih, gue harus liatin market mulu nih. Itu yang bikin gue bener-bener capek banget. Makanya itu gue ngerasa kayak anjir, waktu gue kayak habis kerja trading kayak capek banget nih bro gitu loh. Sampai mau tidur aja ngeliatin market, bangun tidur ngeliatin market, wah sedih banget dah kayak gitu tuh. Di bulan pertama tuh ya. Di bulan pertama sama setengah di bulan kedua. Ya, oke. Nah, barulah nih di menghubungi kedua nih, makanya Ya, ini kan hijaunya aneh kan ya. iya, iya. Nah, Ijonya di sini tuh nggak ngotak ya. hijaunya nggak ngotak ini gua nih, ini WS-nya WS parah gua. Iya, iya. Karena bener-bener gua itu yang gue bilang yang 1272 udah gue coba-coba aja. Kadang-kadang ada bandel lah. Bukan 1272, kadang-kadang bisa kali ya 1618 kayak Ah, gitu iya, tuh. iya, 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 iya. Ini nih di bulan kedua nih. Iya. Tapi akhir bulan akhirnya gimana tuh, Mar? Apa yang lu dapetin? Pelajaran apa yang lu dapetin? Rasa apa yang lu dapet di sana? Nah, di bulan kedua ini di akhir itu yang baru gua rasa nggak perlu gua harus selalu yang namanya setiap gua entry itu dapat 100 pip. Intinya tuh kayak gitu. Iya. Intinya 1272 aja, pasti habis 1272 dia ada retrace, dan kalau itu fraktalnya ternyata itu satu kedua, ya udah gua ambil lagi di duanya, itu kan lebih tenang kan. Iya. Gua mikirnya ke situ, artinya gua udah dapet, misalkan nih gua entry pertama udah dapat 80 pip. Nah, kalau gua dapat lagi di duanya kan artinya dengan no effort gua udah dapat 100 pip gitu loh. Tanpa no effort lah. Nah, sama akhir bulan ini juga gua tuh yang sering diomongin sama lu pada nih ketika kita lagi morning briefing tuh. Pagi itu cari peluru lah. Iya, cari peluru dulu dah ya mending ya. Cari peluru aja deh. Nah, makanya pagi itu sekarang bukan, malah nggak 1272 gua TP-nya. Lebih sering jadi kayak ya udahlah gua ambil aja 30 sampai 60 pip lah. Oh ya. 30 sampai 60 Ya pip lah karena gua lu ambil lah. udah tahu directionnya, Mar. Iya, Ya, kayak kalau gitu. directionnya udah tahu mah terserah lu mau menurut lu itu bakalan naik 100 pips ya sih. Gas lah, ya nggak? Iya, iya. Iya. Benar, sebenarnya iya, cuma kan gua lebih konteksnya kalau 1272-nya di gua mana ya? kalau misalkan udah
kayak gini, gue kan entry kan cuma ada tiga zona waktu kalau buat gue ya. Iya, iya. Kita ngomong bukan zona Asia, London, New York ya, tapi kalau buat gue itu kan gue cuma punya 3 waktu. Sebelum gue sampai kantor, which is itu dari jam 6 sampai jam 9, entry gue, terus jam 12 sampai jam 2, sama jam 5 sampai malam tuh sampai closing London. Iya. Itu kan zona waktu trading gue, karena kalau misalkan pagi gue udah dapet dan nggak perlu ngeliatin market kan enak tuh, gue bisa fokus kerja kayak gitu sih, lebih ke arah gitu. Iya, 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 iya. Oke lah. Terus gimana rasanya? Ya, rasanya gue happy banget sih, aduh jangan ngomong kasar ah. Sumpah gue, Lu akhirnya lu merasakan apa yang dirasakan Mang Jajang dan Gus Sidik ya, poinnya itu ya. iya Pantesan iya dia begini gitu ya, iya kan? betul, makanya di bulan ketiga ini gue langsung depo kan. Iya, iya, iya. Dan akhirnya gue menyetujui tuh, ya kan? Ya, Langsung bulan akhirnya 3 Mar. ya langsung bulan ketiga jebret, gue masukin lah, no beda dong langsung. Iya, beda. Yang sebelumnya berapa? Kan soalnya lagi itu Mario bilang, gue deposit aja ya saat itu, waktu itu di bulan kedua tuh ya Mar, yang waktu kita main biliar kan. Terus gue bilang kayak gini, kalau misalnya lu di bulan kedua 100%, terus lu udah enjoy, lu udah pede, sikat Mar. Ya, Ya kan? ya. Terus dia pengen lagi itu depositnya lagu-laguan, pengen depositnya gede dia. Dan deposit berapa lu waktu itu? Yang bulan $500 pertama, kan? ya 500. Iya, iya. Betul. Ya karena lu bilang lu dapat ini kan, apa namanya, THR, iya kan? Bonus dulu, Oh bonus bonus dulu. ya, bonus. Ya, Ya. bonus dulu. Bonus THR, gitu-gitulah. Menurut lu gimana? Kita pajak Kagak gitu. Mar, jangan Mar, jangan. Gue Ya, bilang. jangan, karena gue udah pengen buat masukin 500 Iya, tuh, udah karena ya lu gua. forwardnya belum kelar, lu ngadi-ngadi ngapain anjir. Coba dulu Iya. 100. Tapi lu ngerasa enjoy gak sih ketika gue instruksiin itu kayak Enjoy. apa namanya? Lu tuh jangan gede-gede, mendingan lu kalau mau deposit ya kecil aja tapi konsisten gitu. Ya, karena kan kita ngomong ini bahasa yang sangat sering diomongin sama lu, Amang Jajang, sama tadi Bang Ari juga disebutkan implisit kan intinya. Iya, Fokusnya kan implisit implisit dulu. semua. Fokusnya implisit dulu lah. Kalau Gitu. nggak implisit, capek anjir. Iya, capek lo ngulang lagi, MC lagi, ngulang lagi. Iya, mending kalau oke, kalau MC itu worst case kan. Ya daripada cuma profit cuma $20 sebulan kan kampret ya. Nah, ya udah sekarang bacain dah tuh. Nah, ini pokoknya setelah gua depo ya kan, gua yang dari akun real itu ada $50, gue pindahin ke sini juga, sama gua depo juga lah intinya. Nah, jadinya tuh total tuh 20.000 sen tuh artinya $200 lah ya. Ya kurang 30.000 sih sebenarnya waktu itu pengennya ya kan, biar 50.000 itu jangan. Nah, gue di sini, nah sebenarnya ini probabilitas tololnya ini harusnya kemarin tuh udah 80 ya. Ya, aduh, sebenarnya waktu itu udah bagus banget probabilitasnya, cuma nih di akhir-akhir memang agak-agak kurang ya kelakuannya ya. Ya udah jadinya 56%, tapi profitnya itu yang 182%. Iya. Nah, profit ini gede sebenarnya, kejadiannya itu sebenarnya tuh, ini kan tuh hijau semua tuh, cocok. Terus ada yang ini lagi nih, ini ngutang lah. Iya, tadinya dia mau gini guys. Boleh. Nah, Maria tuh karakternya gini guys. Karena aku teman kuliahnya dia ya. Maria tuh karakternya gini. Dia tuh bandel, tapi dia kagak bisa bohong orangnya. Gak tahu kenapa itu kayak lebih ketolol ya. Enggak, tapi emang Mario gitu. Dari dulu tuh emang orangnya dia bandel banget gitu. Tapi emang dia nggak bisa bohong orangnya, ya kan? Iya. Lu bisa aja bohongin gua kan, tiba-tiba lu WD gitu kan, jurnalnya lu bohong-bohongin gitu. Karena gua tahu yang ini kan karakter juga, lu. ini kan juga gue deh sebenarnya kan, yang Iya. awal waktu itu. Iya. Gue harusnya awalnya itu udah 25, udah 30.000 kalau nggak 100, gue WD duluan 100, jadinya 20.000 gitu kan. Iya. Nah, Mario tuh karakternya kayak gitu dia. Dia tuh bandel, tapi dia nggak bisa bohong gitu. Makanya nggak bakat selingkuh. Terus kayak, ya bener dong, nggak bakat lu, ya kan? Iya. Nah, jadi Mario waktu itu bilang gini, "Tar, gue butuh banget duit nih, karena gue gajian tanggal 20. Gue pengen ngambil $100 boleh nggak?" Kata dia gitu kan. Ya kan. Terus aku bilang gini guys, lu kalau misal lu WD gini terus, lu bakalan lama banget sih growing-nya War. Gitu. Terus apa yang harus gue lakukan nih? Karena gue buat bayar sekolah anak gue, lu bilang gitu kan. Gitu. Betul. Ya udah, lu ada duit kapan? Gitu kan? Ya. Iya nggak? Iya betul. Ya, lu ada duit. 20. Gue ada tanggal 20 nih gajian gitu. Nah, ya udah kalau gitu gini berarti permainannya. Lu anggap trading ini adalah bisnis lu, di mana bisnis lu ini kan punya cash flow, ya kan? Nah, lu ngutang tuh sama trading lu.
Gitu. Ya nggak, Mar? Ya betul. Ya udah, Utang akhirnya dia withdrawalnya $140, bukan 100 padahal dolar. Terus pas dia iya. bayar utangnya cuma $100, nggak $140. Ya mungkin 40 Betul. dolarnya pajak ya, gitu ya. Iya Iya, padahal pajak, ya padahal kan. itu bisa aja bohong ya. Iya juga ya, bener ya. Gue kenapa nggak bohong ya? Bodoh juga gue. Kenapa gue dengan polosnya menulis 100 gitu? Iya juga sih. Oh iya, iya. Ya Benar, udahlah. benar, benar. Ya lanjut, Mar, lanjut. Ini lucu banget sih, anjir. Gua ngutang, gua mau ambil 100 ya, paling lebih-lebih dikit lah, 105 atau 110, 140. Giliran bayar 100, tiba-tiba tanya, kayaknya waktu itu lu ngutangnya 140 deh. Kok bayarnya 100 ya? Itu ingat banget di tempat gua lu. Tar, pajak gua gede banget anjir. Pajak gua udah, aja pajak gua sampai $600 lah hitungannya. Bangsat gue bilang, pajak THR sama gaji $600, menangis gua gitu. Iya, 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 iya. Ya udahlah. Terus akhirnya gimana nih lu proses kendalanya di bulan ini Nah, tuh? kendala jujur di bulan Maret ini kan gua waktu itu kan kena, sebenarnya ini awal-awal masih aman nih kan. Ini awal-awal masih aman, kemudian di minggu kedua nih, selalu minggu kedua tuh selalu ada masalah, gua gak ngerti kenapa tuh. Gua harus bayar sekolah lah, terus gua dikenain SP3, gua kena SP3 di minggu kedua kan. Ada kasus lah yang mungkin gua udah ceritain juga. Gua di situlah amigdala gua masih berharap, ini masih bisa lah, udah gua BP jadi nol aja, ternyata dia naik lagi. Nah tuh, disitulah udah naik lagi, dan disitulah gue tiba-tiba ada momen di mana gue entry tanpa ada mikir-mikir, kayak udah nggak di zona, udah nggak ada konfirmasi, kayak gitulah. Ya pokoknya kacau lah ya gitu. Nah, di sinilah yang gue ini waktu itu gue memutuskan untuk gue nggak usah puasa ya kan. Barulah di siangnya gue kayak bahasanya gue kayak counting ulang lagi. Ternyata gue tahu, oh ini F3 keempat kok udah kegoblokan gue ya di apa namanya, kompleks kok. Gue tolol banget kayak gini, gue tahan-tahan, harusnya kan gue sadar gitu kan. Makanya gue di sini gue baru sadar, dan gue dapet lah kurang lebih tuh kayak gitu. Gue sering banget japri, walaupun gue udah temenan sama si Mokhtar ini udah lama, tapi gue kayak berkaca sama Mang Jajang. Mang Jajang kan apa-apa ngomong sama si Mokhtar kan Iya. ya, Iya. guys. Nah, gue tuh ingin mencoba seperti itu. Makanya kalau dibilang gue bandel tapi gue nggak bisa bohong, karena gue bandelnya gue memang bandel, tapi berusaha jangan sampai si Mokhtar nggak tahu. Itu aja sih Iya. sebenarnya. Enggak, Lebih lebih karena karena lu ngelakuin hal itu tuh kayak nggak cuman yang di metode baru sekarang, Mar. Sama lu dulu juga kan yang di awal-awal baru belajar, anjing gue suruh ini sedikit, tiba-tiba depo 10 juta, babi. kalian yang nggak tahu, aku pertama kali ingat banget itu gue di bulan November 2023, gue disuruh akun demo, habis itu gue disuruh akun send, padahal disuruh demonya itu sebulan, suruh akun sendnya itu sebulan lagi. Tapi yang gue lakukan adalah seminggu itu gue akun demo, 3 hari itu gue akun send, terus gue depo 10 juta. Untungnya, dan gua memang lah waktu itu gue profit ya, dari 10 juta jadi 18 juta, itu dengan ingat banget, gue awal dengan trendline doang, terus gue bilang lah tuh, ntar gue sebenarnya deposit 10 juta sih tar. Nah, itu ingat banget tuh Iya. kata-kata ya, langsung dia di anjingin gue, anjing lu goblok tolol, anjing anjing anjing. Nah gitu tuh, panjang dah tuh anjingnya tuh, mungkin kalau dikumpulin anjingnya udah satu rumah lah tuh. Langsung Akhirnya lah gue disuruh gue suruh itu WD semua kan. semua, di WD semua, terus gue profitnya itu gue bayar, ada beberapa cicilan, sama gue beli akun funding, gue inget Iya, banget tuh, iya, iya. funding bangsat tuh. Nah terus tuh yang di bawah ada konyol lagi lu yang sama Bang Ari ya. Ya udah itu ntar Bang Jajang aja yang bahas ya. Jadi Oke. nggak boleh tuh, jangan, kan udah tahu. Iya, Ya, iya, iya, iya. Nah kesimpulannya nih sebelum gua lempar ke yang lain, gimana lu? Akhirnya lu review jurnal ya kan, dapet jersey yang lu bilang itu. Happy nggak? Happy nggak? wah happy banget sih, gue bangga banget pakai dia, sampai bini gue suruh cuci lagi, habis pakai cuci lagi, cuci terus, kalau bisa tiap hari cuci, habis ini plastik cuci lagi nih, gue mudik gue bawa nih ntar, biarin. Nah lu gimana akhirnya, Mar? Lu kayak akhirnya gue bisa ngelewatin fase-fase bangsat di trading ya kan, karena fase-fase bangsat di trading itu kan 3 bulan forward ya. Ya Iya, nggak sih? iya. Ya kan kayak Gus Sidik juga sama, Mang Jajan juga sama gitu. Lu Gue gimana? sih Gimana rasanya lu bisa kayak anjir akhirnya gue dengan hasil yang mungkin gue rasa lebih dari ekspektasi lu nggak sih, Mar? Sekarang? Iya, iya, karena
100% aja udah wow kan. Karena gue kan target gue awalnya kan 40% kan. Iya. Tiba-tiba kok 100 anjir. Gue tuh yang paling sadar sih awalnya di bulan pertama. Gue tuh nggak sadar kalau itu 100% awalnya. Iya. Karena gue nggak pernah kalau kita kan mungkin entry muncul ke sini kan. Kalau gue kan selalu gue buka nih, jadi di bawah kayak gitu loh. Iya. Gue nggak lihat nih, tiba-tiba pas lagi review juara pertama kenaikin kan, anjing 100% gitu. Baru di situ gue sempat bulan pertama itu kan mau gimana usahanya biar angkanya bagus ya gitu. Iya. Ya gitu nih, gue tuh kayak anjir ternyata apa ya bahasanya, kayak kalau misalkan kita konsisten dengan hal tuh gak usah mikirin profit dulu ya. Kita konsisten SL sehari 4 aja, pasti ujung-ujungnya di akhir bulan juga profit juga gitu loh. Intinya tuh kayak gitu. Kenapa gue ngebahasnya SL-nya? Karena kalau misalkan lo SL lebih dari 4 kali, gue yakin terusan dah. Gue inget dulu soalnya. Iya. Gue inget banget. Gue inget yang waktu itu kita lagi mancing ya, Tar ya. Iya. Ini gue cerita lagi jadinya. Gue tuh lagi mancing itu, gue pernah waktu itu kasih akun challenge. Itu gue profit sampai $289 lah tuh. Modal Intinya $20 tuh kayak tuh ya. modal $20 tuh. Gue sampai $289 dan gue pengen ngebuletin lagi. Ini selalu permasalahan gue adalah ngebuletin angka biar jadi $300. Gue ingat banget tuh. Ternyata abis 289 dia turun, dia balik angkanya ke 2,5. Abis itu gue entry SL, entry lagi gue SL, entry lagi gue SL. Terus gue entry lebih dari 4 kali, jebret. Akhirnya gue WD 100 lagi, bisa 100, gue entry SL lagi. Terus dalam satu hari, jebret. Liau. Apa yang terjadi? Vakum. Ngajak-ngajak orang ya vakumnya. Iya itu grup WA ya kan. Grup WA. Vakumnya rame-rame, Bang Ari, gua, Mas Maza, Bang Rika gitu tuh. Semua lah Saika. Kayak gitulah. Nah makanya gue bilang, kenapa gue mentionnya adalah SL, karena kalau misalkan kita bisa, gue tuh kayak kalau nggak salah sebentar ya, gue pernah bangga itu di Januari. Ini ada yang SL sehari 4 kali kalau nggak salah. Nah ini gue SL 4 kali nih padahal ya. Di sini gue SL 4 kali dan abis itu gue berhenti, dan padahal udah ada di zona gue nggak entry walaupun running. Itu gue kayak, orang kan bete kan ya, anjir padahal udah di zona kenapa gue nggak entry ya. Tapi gue lebih bangganya gue udah SL 4 kali gue nggak entry. Oh, lu bisa jaga drawdown. Itu yang menurut gue improvement gue yang bener-bener paling gede lah. Iya. Gue udah 4 kali, gue bisa berhenti. Artinya inilah yang paling penting, karena kalau misalkan kita mau lihat di mana aja, gue yakin nggak tahu kenapa pasti bahasanya adalah risk management bacot. Tapi ujung-ujungnya kan bener juga, kita ngejaga resiko kita jangan lebih daripada yang udah kita tentuin. Kalau gue di sini kan 4% ya. Nah ini yang ini makanya itu di situ gue bangga banget lah. Yeah. Walaupun ada yang di Januari jangan dilihat lagi ya, ada yang udah profit bahasanya 6R, ujung-ujungnya jadinya 8-8R gitu kan. Ya karena ya karena itu emang pemikirannya masih salah lah. Iya. Nggak apa-apa, aman aja. Oke lah. Leo kan ya amigdalinya emang kenceng ya. Nah kan saran aku ketika memang di kantor dan gak bisa tenang untuk trading, karena trading itu benar harus tenang. Gila. Apalagi nanti ketika udah real account udah benar-benar dimain di account yang tinggi gitu kan. Ini sayang banget Bang Mar, menurut aku di sini itu jatuhnya itu Bang Mario kelihatan banget jadi kayak pemula lagi nih. Di sini amigdala kan di sini harusnya stop. Ini harus stop Bang Mario nih. Di sini harus benar-benar stop di sini nih. Stop trading lagi. Kenapa? Karena consecutive loss yang sebelumnya udah tertutupi dan profitnya itu udah profit juga. Harusnya di sini udah Bang Mario udah bisa stop. Udah stop besok lagi. Market tidak akan tutup selama 6 hari 24 jam. 5 Mang. Nah, pokoknya 5 hari lah pokoknya lah ya. Kalau seminggu kan sama BTC lah. Kan gitu. Ya. Nah, di sini iya di sini Bang Mario itu harus bisa stop. Tapi di sini malah lagi. Ini kelihatan banget serakahnya. Greget aing. Serakah banget sih gue itu parah sih yang dicari sama orang gitu kan. itu drill serakah sih. Gue udah dapat banyak, kenapa gue nggak sebenarnya gue ada bercandaan nih. Ini bercandaan aja nih ya. Ini Bang Ari, kita buka ya Bang Ari. Ini ada bercandaan. Jadi itu
di hari itu kita suka ngomong, Bang Ari TP-nya kan TP-nya 100, gue 120, terus dia dapat lagi 20, gue bilang, pokoknya gue harus 20 pips di atasnya Bang Ari aja itu waktu itu. Itu lagi ngaco aja sih, lagi lucu-lucuan juga sebenarnya kemarin. Gue nggak habis pikir Bang Men nih. Di sini udah los. Di sini masih kepikiran pengen entry ya. Karena ya itu zona juga sih, Mang. Ya udah los. Entry lagi. Iya, gue mikirnya Udah tahu amigdalanya kenceng di sini harusnya stop dulu. Gitu. Tapi ini amigdalanya ini bukan amigdalanya tuh kayak bukan amigdala yang amigdala revenge ya, balik lagi ya Mang ya. Beda kalau sama yang di atas tuh itu jelas gua sangat mengakui itu amigdala revenge banget karena kondisi yang sangat kampret lah. Hal-hal yang seperti ini itu yang memunculkan amigdala. Benar gak Bang? Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang memunculkan anjir aing udah los lagi gitu kan. Ya udahlah aing entry aja lah, terserah mau los apa enggak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang jelek aku alami seperti itu. Bang Mario juga tahu aku yang ketika amigdala sampai kayak Maleficent itu. Iya. Nah seperti itulah Bang Mar rasanya. Kalau aku pribadi udahlah karena nggak dapat entry aja di sini. Padahal itu belum tentu balik di sana kayak gimana gitu Bang Mar. Kalau dari sini ya, kalau kita hitung dari sini sih sebetulnya kan udah profit banyak ya Bang Mar ya. Ya 210. 8632 110. Di blok aja Mang, di blok aja dari 88 ke bawah Mang. Ya ini kan enggak maksudnya aku hitungnya kan dari sini nih 8632 gitu kan, dari sini kan ini udah lumayan tinggi lah. Ditambahin harusnya kan Bang Mario itu takut kena amigdala atau takut gimana gitu kan. Aku entry yang pasti aja lah di zona-zona yang pasti kalau mau entry lagi. Tapi Bang Mario di sini malah di revenge. Di sini iya, itu belum nyampe zona itu. Nah, Butter untuk pemikiran ke depannya karena udah profit banyak seperti ini, alangkah lebih baiknya Bang Mario berpikirnya udahlah kalau pengen entry nanti benar-benar di zona yang benar-benar ya, di zona aja sih harusnya ya. Ini aku suka banget ini. Aku suka banget, probabilitasnya udah bagus dan profitnya juga udah 100% itu di mana lah gitu kan. Dengan entry kualitas yang seperti ini tuh yang lebih bagus untuk menjaga psikologis gitu. Dan kalaupun nanti psikologisnya lagi rusak gitu kan. Bang Mario better jangan dulu entry dah. Takut kejadian hal-hal yang serupa seperti ini yang loss gede banget. Kan. Ini sayang banget aku seandainya takutnya nanti kebiasaan di akun yang udah growing gede ya itu ya. Itu sih. Mungkin lah itu segitu dulu. Thank you Bang. Ya, semoga untuk kedepannya Bang Mario bisa merubah inilah kualitas trading balik lagi ke bulan-bulan Februari. Kalau untuk masalah TP silahkan aja mau TP berapa sesuai keyakinan Bang Mario, tetapi amankan dulu yang sekiranya asumsinya harus kayak gimana dulu. Kalau entry bikin kayak gimana. Kalau kesini aku harus TP-nya di mana, kalau kesini aku entry-nya harus di mana gitu. Apalagi udah 120 pips setidaknya bisa TPM-nya bisa dibilang 2 kali TPM lah ya, 60 pip minimal gitu. Iya. Siap Bang. Sayang banget Bang Mario udah membuang duit $2.000 kan gitu jadi jatuh. Gitu. Ya, mungkin siap Bang. Ya. Oke Mang Jajang, thank you. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lah, berhubung udah 1 jam, jadi gue pengen nanya dulu aja, ya kan? Iya. Nextnya mau ngapain Mar habis ini bulan depan? Nextnya gue lagi banyak yang gue pikirin sih sebenarnya. Pertama gue mau trading yang kayak gini terus dengan cara ya udah kan kayak gue sih setiap bulan gue akan sama ya. Gue akan tetap di zona terus akan sesuai dengan yang seharusnya. Terus sebenarnya kalau dibilang kesalahan gue yang di bulan Maret itu kan yang ada 2 lah ya. Kesalahan yang pertama itu adalah yang waktu itu emang kondisi nggak bisa dipungkiri. Yang kedua itu yang di akhir sih itu terlalu overconfidence ya. Dan itu dari kenal juga udah dijelasin jangan terlalu overconfidence. Nah, gue usahakan ya itu balik lagi jangan overconfidence sama. Dan setiap Kamis gue nggak akan entry lah intinya kayak gitu. Pokoknya kalau gue lagi ribet Kamis Jumat tuh gue jarang akan ada entry lah. Ya kalau Jumat bisa karena udah libur kan sekarang gue Jumat ya. Iya. Itu pemikiran yang kedua. Dan ini yang gue akan pengen ngomongin juga. Sebenarnya gue pengen japri tapi gue ngomongin di sini ya. Misalnya gue jadinya mudik ya Tare. Oh lu jadinya mudik ya.
mudik karena ya ada sesuatu dan lain hal dan nanti baru gue japri gue jelasin. Otomatis pasti nanti gue niatnya tuh per minggu kalau misalkan gue udah kritis gue akan WD 50 dulu kayak gitu per minggu. Tapi itu gue nggak tahu apakah nanti udah habis. Maka tadi gue bilang kalau misalkan habis, gue bilang sama bini gue kalau duit yang kita pegang habis, yaudah ntar aku WD-in dah. Karena mukanya ngeselin kan kayak dipukul kan, ya males gue jadinya. Kayak gitulah. Jadi, ya lihat aja. Itu yang kedua. Yang ketiga apa gua nih kayak Bang Ari nih yang satu akun untuk yang satu akun untuk coba kunti karena harus ngulik, yang satu akun tetap zona atau gimana? Itu yang ketiga. Banyak kan gua yang gue pikirin anjir. Yang keempat apa gua mau pisahin nih karena ini kan gue udah lewat dari bulan ketiga nih ya Tar ya. Iya. Nah, bulan ketiga itu kan apakah gua yang satu ini udah 550 ya? Apa? Udah 500. Ya, gua udah 550. Apa gua ambil 100-nya untuk challenge juga kayak gitu-gitu sih Tar. Nah, itu Oh. 4 itulah pikiran gua gitu. Kalau menurut Nah, itu kalau menurut gua ya sebenarnya kalau belum 1000 tetap balik lagi sih Mar, haram banget itu buat gue ya. oke. Iya, itu tuh Oke, udah oke. karena lu nggak akan berkembang lama banget Mar berkembangnya gitu. Ya balik lagi kalau misalnya emang urgent banget, ya lu mau nggak mau Bayar lagi. ngutang lagi mau nggak Oh mau iya. itu gitu. Jadi lu ada tanggung jawab gitu. Nanti kalau lu udah 1000 ya terserah lu dah. Lu mau Terus. gimana juga terserah lu gitu. Karena 1000 itu menurut gue yang layak sih buat di withdrawal bulanan, dan itu juga nggak bisa langsung lu ada 1000 lu WD $500 nggak gitu juga. Ketika lu account lu tuh udah gede banget, lu akan ngerasa anjing gua dulu tolol banget ya, gitu aja sih. Lu akan ngerasain gitu sih. Iya. Gitu. Karena itu pilihan Iya. yang bahkan menurut gua kalau misalnya lu mau depo lagi ya lu depo kalau ada duit, itu sih. Ya gue kayaknya udah nggak ada rencana untuk depo lagi sih. Tapi lebih ke arah kalau gue WD ya gue harus bayar utang dulu. Itu aja sih sekarang gue mikirnya. Nah, iya itu lu lebih komit kayak gitu. Jadi lu di situ lu ada dua peran di dalam situ. Lu harus objektif sama gimana ya? Kalau gua itu dulu di awal ya, gua sangat sayang banget sih sama equity gua yang udah gua bangun gitu ya. Paham gak sih? Kayak Paham. anjir, harusnya ini kan keringet gua tuh bisa jadi keringet lagi gitu. Paham gak sih? Maksudnya duitnya bisa jadi duit lagi gitu. Kalau misalnya Iya. kalau misalnya diambil-ambilin terus ya mau gimana gitu ya. Kalau misalnya ngomongin keadaan agak susah juga nanti ya, kecuali lu ada kayak Pak Dezabat lah gitu kan yang ada cicilan banyak gitu. Ya itu oke lah. Cuman ya lu bakalan mati sih kalau misalnya kalau Pak Dezabat kan udah nggak ada kerjaan lagi ya. Jadi dia fokusnya trading ya. Iya. Kalau Ya lu kan makanya lu kan ada kerjaan ya. Jadi dimaksimalin aja sih Mar gaji dari kantor, jangan sampai ganggu-ganggu trading gitu sih kalau saran gue ya. Gitu. Daripada lu nanti. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan gue ambil juga karena ada yang urgent matter, ya mau nggak mau kan gue harus bayar aja pas gajian. Iya. Itu aja kan. Pas gajian aja lu bayar, iya nggak apa-apa. Ya tapi itu emang harus komit sih. Gus Sidik juga sama kemarin kan cerita. Ya harusnya itu perusahaan lu ngutang sama diri lu lah, jangan disamain. Masalahnya kalau kayak gitu nanti sejago-jagonya lu trading, lu WD duitnya nggak tahu kemana, jadi kebiasaan Mar. Itu. Jadi lu jago nyari duit tapi lu nggak jago ngelola duit, ya buat apa kan? Iya. Iya. Ini pengalaman pertama banget anjir gue ngutang sama diri gue sendiri bangsat. Nah emang harus gitu sih, karena kalau nggak gitu ntar lu jadi ngeremehin diri lu sendiri Mar. Lu bilang ini baru pertama kalinya gue ngutang sama diri gue sendiri, ya balik lagi nanti lu bakal ngeremehin diri lu sendiri. Iya paham. Gitu. Makanya gue komitnya adalah pertama gue nggak depo lagi, habis itu kalau gue ngambil ya udah gue tinggal bayar aja utang daripada ngutang sama orang kan, mending atau sama bank ya nggak. Iya, mending lu ngutang sama diri sendiri, betul. Itu gue setuju. Iya, tapi balik lagi apa ya? Aduh, gimana ya? Kita beda komitmen sih, beda prinsip ya, Mar ya. Kalau gue mendingan gue ngutang sama diri gue sendiri sih. Kalau gue ya, gue jadi lu ya. Gitu. Emang begitu kan tadi? Iya. Karena menurut gue kalau apa ya, nggak tahu kenapa otak gue tuh dari dulu ya, dari zaman dulu ketika gue berhutang sama orang, gue ngerasa kayak
gue tidak menghargai diri gue sendiri gitu. Kalau gue ya, kalau buat gue gitu, makanya gue anti banget. Maksudnya kalaupun kita ngutang minimal banget itu, maksimal banget itu 5% lah dari equity gitu. Paham gak sih? Kayak misalnya nanti buat apa? Misalnya buat nyicil mobil gitu kan, mobil cash bayar susah ya, beli baru ya. Iya kan, mau nggak mau kita kan nyicil anjir gitu, minimal setahun lah nyicil gitu kan, gitu. Kalau mau cash ya beli second kan gitu, poinnya di sana. Iya pokoknya jangan sampai, ya kalau gue prinsip gue gitu sih, gue nggak mau ngerendahin diri gue sendiri sih, itu poinnya. Iya makanya gue udah pede tuh gue sama utang sama diri sendiri. Ini pengalaman baru sih buat gue. Iya, tapi menurut gue itu jalan keluar yang masuk akal gitu. Karena lu di satu sisi ya lu mau lu bikin usaha lu masih kecil, lu utangin mulu usaha lu, kapan lu juga untungnya usaha lu kan gitu. Karena kalau kita nggak gitu nanti ya nggak berkembang maksud gue itu aja sih. Aman ntar. Jadi lu menghargai diri lu menghargai proses yang lu menghargai usaha lu dan lu akan berterima kasih sama diri lu, itu poinnya di sana gitu. Iya. Ya Mas, itu masuk depresinya 10%, CC 800, takut kebiasaan, nanti WD anggap aja cash flow usaha Mas. Benar Mas Arika kayak gitu. Benar sih. Yang penting anggapnya kita usaha lah. Itu aja sih. Ya, itu aja sih, Mar. Apa ya? Gua rasa yang penting behavior lo yang saat ini, gue nggak tahu ya lo ada kepikiran ya udah sih nggak apa-apa gue SL banyak, yang penting gue profit 180% gitu. Enggak. Kalau Udah enggak itu pikiran kayak gitu ya, sih. kalau itu bagus ya berarti. Jadi gini, kalau gue memang Jajang tuh sama gitu tipe orangnya. Jadi kalau tipe trade-nya ada SL1 aja itu gue akan kulik. Kalau gue jadi nggak gue abaikan gitu. Jadi nextnya ketika gue trade, oke, misal gue salah counting di sini, oke, gue ngambil zona misalnya, oke, keputusan gue kayak gini gitu. Nextnya gue harus ngapain ya gitu. Jadi gue selalu berpikiran seperti itu Mar gitu. Jadi gue nggak mau mengabaikan kegagalan itu kan buat gue kayak spion ya. Jadi nextnya gue nggak mau ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi implisitnya tuh lu bukan ke metode, tapi lu juga implisit ke koreksian entryan lu gitu. Iya, makanya sekarang tuh udah terpecahkan ya kan. Katanya nggak ada metode yang sempurna. Sekarang kita punya metode yang sempurna. Balik lagi, kita mau nggak nyempurnain itu. Gitu. Jadi kita nggak salah-salahan gitu. Kalau misalnya kita ada kendala, ya nggak usah trade dulu, nyantai aja dulu. Gitu. Ya itu aja sih Mar dari gua, congrats. Kalau misalnya lu bisa belajar dari 3 bulan ini, nanti kalau lu ada waktu buat konsentrasi, lu evaluasi sendiri, gua rasa lu akan jauh lebih baik sih gitu dari segi karena kebanyakan orang itu terjun ke trading itu ketika keuangan itu lagi berantakan. Itu harusnya salah ya guys ya. Apakah bisa, tapi lu try hard banget gitu. Dan gimana caranya lu bisa lewatin challenge itu, ya belajar dari kesalahan aja. Itu aja poin dari gue. Ya udah, congrats sekali lagi buat growing account-nya, jangan di WD terus. Biar cepat juga lu merasakan enak. Boleh lah apa? Di WD boleh, yang penting dibayar. Maksudnya. Di WD boleh. Tapi kalau misalnya mau WD ya kalau udah di atas 1.000 lah, Mar. Ya di atas 1.000. Enggak, maksud gua sekarang WD boleh tapi dibayar pas. Tapi dibayar. Buat teman-teman yang lain juga gitu ya, gitu. Itu dibayar gitu. Itu Pade Zabat aja harusnya juga ini tuh, dia ada nggak sih Pade Zabat? Nggak ada ya. Harusnya ngutang sama diri sendiri tuh buat minusnya tuh berapa gitu. Nanti ketika profitnya dia udah lama udah gede, harus diganti semua tuh sama profit tradingnya itu. Jadi objektif kita ngeliat duit. Makanya gue kayak kalau misal teman-teman bilang di sini ya, ih Alil ini banget ya, baik banget sih, bayarin mancing, bayarin biliar, bayarin main golf, kagak anjir, itu duit edukasi. Puasa juga bang, yang bolong dibayar. Iyalah, jelas. Iya. Tuh nggak puasa pun anjir. Iya. Nah itu tuh duit edukasi guys. Jadi jujur aku itu tipe orangnya kagak mau rugi basically gitu. Jadi aku harus dipisahin gitu kan. Jadi kalau misalnya mancing ya, misalnya kita ada bukber apa, itu duit edukasi semua buat duit masuk kas, separuh lagi buat charity gitu. Jadi ngambil 2 itu gitu. Bukannya pengen terlihat kaya atau terlihat loyal ya, emang ini dari duit dari member dia buat member gitu aja poinnya. Jadi aku tuh orangnya kayak gitu guys gitu. Kayak jujur kayak Mario tadi, Mar, gue beli istigolop nih, gini. Menurut lu gimana ya? Masalah main masih caur gitu.
ya kan? Jadi ya udah sih kita beginner, kita nikmatin proses belajarnya pakai stick aja dulu ya, nggak terlalu mahal, turunin egonya. Ntar kalau udah jago setahun 2 tahun mau terus kita nyaman turlap, kita nyaman drifting ya kita sekarang lagi FOMO aja. Mario tuh bilang gitu. Iya juga sih ya. Ya udahlah sekarang yang ini aja, yang santuy-santuy aja lah gitu. Murce-murce aja, murah-murah ceria. Ya murce-murce. Ntar kalau skill bagus, enjoy di lapangan kan, mau upgrade ya silakan ya. Gitu aja kan. Iya, All 19 silakan juga kan enak. Iya. Ya udah berarti ya dapat insight-nya udah gitu. Ya udah gitu aja ya Mar, teman-teman semua, semoga ada yang dipetik malam kali ini ya kan. Sekarang udah 1,5 jam nih, kayak review jurnal terlama ya. Ya, see you